Di sini ciri-cirinya adalah daun durian yang terserang bintik kuning. Ini bisa disebabkan oleh jamur maupun virus ya. Selamat sore sahabat. Di sini saya akan menanam durian sekaligus mereview tanaman durian yang terkena bintik kuning pada daunnya ya sahabat. Jadi bintik kuning pada daun itu adalah bisa disebabkan oleh jamur ataupun virus serta bisa disebabkan oleh kekurangan nitrogen dan magnesium. Namun kalau terkena penyakit jamur, maksudnya terkena penyakit jamur serta virus, bisa sahabat melakukan pemangkasan pada daun durian yang sudah terserang oleh bintik kuning tersebut ya. Dan diusahakan guntingnya itu harus steril kan, seperti itu. Ataupun ada faktor lain yang disebut dengan faktor fisiologis seperti lingkungan, pengaruh cuaca ya. Dan itu bisa sahabat di perlakuannya itu sangat beda ya dengan perlakuan seperti kena jamur maupun virus. Baik, kita lanjut ya, simak videonya dan bagaimana ciri-ciri tanaman yang udah terserang bintik Ciri-cirinya adalah kuning pada daun durian yang terserang bintik kuning. sini. Ini bisa disebabkan oleh jamur maupun virus ya. Ini tanaman durian bawor. Beda dengan tampilan tanaman durian bawor saya yang lainnya ya, yang saya pernah review sekaligus saya melakukan pemupukan. Jadi tampilan daunnya itu sendiri, sahabat, di sini adalah kurang estetik, ya, kurang prima. Terlebih pada tanaman hias juga ya seperti itu. Nah, namun sahabat jika terserang bintik-bintik kuning seperti ini, bisa sahabat pangkas atau sahabat buang aja seperti gini, ya. Diusahakan tangan kita harus steril, jangan kotor. Namun sahabat, jika nanti ini kalau memang betul ini kekurangan terkena virus ataupun jamur, saya di sini akan melakukan perawatannya dengan pestisida ya, pestisida alami. Namun beda halnya dengan tanaman yang kekurangan nitrogen ataupun unsur magnesium. Itu perlakuannya sangat berbeda. Jadi kalau kekurangan magnesium dan nitrogen, sahabat bisa menaburkan pupuk dolomit ya. Namun keadaannya seperti begini, terkena kanker ya, pada kanker bercak daun pada tanaman durian, sahabat jangan sekali-kali melakukan pemupukan dengan unsur nitrogen yang tinggi sekali ya, ataupun unsur nitrogen yang tunggal, maksudnya seperti itu. Kenapa? Tujuannya dan resikonya adalah tanaman di sini bukannya sembuh nanti sahabat ya, daunnya bukan sembuh, malah akan menyebar ke daun-daun yang lainnya. Ataupun kalau di sekitaran lingkungan di sini seperti di sini sana ya, banyak juga tanaman durian saya. Jadi jangan sampai sahabat menyebar virusnya ke tanaman lain karena dipupuk dengan yang berunsur nitrogen tunggal tinggi. Nah, bagaimana cara mengatasinya seperti ini? Kalau kita mau melakukan pemupukan, maka sahabat lakukan dengan pemupukan dari kotoran ayam broiler ataupun kotoran ayam kampung ya sahabat ya, yang sudah difermentasi terlebih dahulu. Agar tujuannya dari kotoran ayam broiler itu sendiri, pengalaman saya, dia akan menekan virus ya, akan menekan virus untuk terus tumbuh menular ke daun-daun yang lainnya sahabat ya. Diusahakan di sini kan masih agak kelihatan estetis ya, sangat bisa dilihat ya. Jadi kalau seumpamanya sahabat mengaplikasikannya atau nanti saya mengaplikasikannya dengan pupuk kotoran ayam yang sudah terfermentasi sekaligus dengan melakukan pengapuran dolomit, itu sangat efektif sebetulnya sahabat. Jangan sampai sahabat melakukan dengan pupuk NPK lalu melakukan pengaplikasian dengan dolomit ya, di mix. Itu sangat tidak sinkron menurut saya. Jadi alangkah baiknya kotoran ayam broiler kalau tidak ada dolomit nanti menyusul. Nah, itu jauh lebih baik. Dia akan menekan untuk tumbuhnya virus ke tanaman daun yang lainnya. Dan ini bisa dieradikasi ya, atau bisa dimusnahkan. Ya, dia bisa dimusnahkan kalau yang sekiranya sudah terpapar. Nanti kalau dia udah sehat, udah sembuh, akan bertunas kembali ini sahabat. Nah, maka dari itu kalau tanaman durian di sini terkena serangan virus bercak daun atau bintik kuning, maka pertumbuhannya akan stagnan, akan di situ-situ saja sahabat. Beda dengan halnya di tanaman durian yang bawor saya yang lainnya yang sehat ya. Oke, saya cek yang lainnya. Ini khususnya untuk bawor. Dan di sini saya curiga dengan kekurangan magnesium. Kenapa? Di sini banyak juga yang tumbuh di bawahnya itu adalah ilalang. Jadi ilalang di sini sudah saya bersihkan barusan ya. Berarti tanah di sini adalah
pH-nya lemah sahabat ya. Itu bisa dilihat dari ciri-cirinya seperti tubuhnya ilalang. Maka pertumbuhannya aja stagnan seperti ini. Beda dengan tanaman durian bawor yang tanahnya sehat ya. Nah, ini bukan berarti saya tidak pernah melakukan pengaplikasian ya, pengaplikasian seperti kapur dolomit. Pernah satu kali, cuma kalah tinggi sama cuaca hujan ya. Cuaca hujannya di tempat saya ini sudah 1 bulan lebih, siang dan malam tidak ada henti-hentinya hujan. Ya berhenti ya beberapa jam aja, selangi lagi dengan hujan seperti itu. Nah, di sini sudah saya di sekitaran ini saya bersihkan ya. Saya bersihkan nanti biar tidak terlalu lembab ya, tidak menyebabkan jamur. Dan di sini yang kuning-kuning daunnya sini sudah saya pangkasin. Jadi kalau kuning pada daun, kalau tidak ada bintik-bintiknya ataupun kuning saja pada daun, itu tanaman berarti kekurangan nitrogen dan kekurangan unsur magnesium. Bisa diaplikasikan dengan kapur dolomit ya. Nanti akan saya aplikasikan dengan kapur dolomit setelah video ini gitu maksudnya sahabat, dan akan saya update kembali setelah nanti saya melakukan pengaplikasiannya. Nah, seperti itu. Nah, di sini nampak prima ya. Kemarin itu sangat rusak sekali setelah saya gemburkan, tanahnya digembur, dan saya belum melakukan pemupukan. Jujur kalau saat seperti ini ada bintik kuning ataupun kuningnya pada daun, saya belum melakukan pemupukan dulu ya sahabat. Kalau dengan pupuk NPK seperti itu. Jadi saya akan berusaha untuk mencari pupuk nitrogen atau pupuk kotoran ayam broiler yang sudah difermentasi ya. Supaya untuk menekan timbulnya kembali bercak kuning atau bintik kuning pada daun durian di sini. Ya, jadi kalau perlakuannya bintik kuning pada daun serta dia kekurangan terkena jamur dan virus dengan kekurangan unsur magnesium dan nitrogen, itu sangat beda sekali sahabatnya perlakuannya. Kalau terserang jamur ataupun virus, bisa sahabat melakukan pestisida. Ya, semprotkan. Kalau tidak pagi ya sore. Kalau pagi di bawah pukul 9, kalau sore ya di bawah pukul 3 atau pukul 4 sampai dan 5. Itu melakukan untuk efektifnya melakukan pestisida fungisida. Nah, di sini udah keluar turbus baru dan dia nampak prima. Ya, nampak estetik. Nanti akan saya upayakan, terus saya usahakan di sini bahwa tanaman saya yang lambat pertumbuhannya akan saya usahakan semaksimal mungkin untuk melakukan terus perawatan sampai dia pulih. Dan beda dengan tanaman durian saya yang lainnya, nampak sehat. Jadi saya di sini sahabat tidak ada maksud untuk terus saya mengupdate tanaman-tanaman saya yang sehat. Karena terus terang aja di setiap satu titik, di setiap satu lahan tanah itu, setiap berbeda-beda lahan, itu sangat beda juga ya. Beda juga pH tanahnya itu sendiri. Ada yang basah, asam, bahkan yang bagus itu netral. Jadi apalagi berbeda daerah, itu makanya sahabat jangan terlalu yakin kepada istilahnya saya sendiri. Kalau misalkan cara menanam durian, kan begitu. Cara memupuk durian tuh nggak bisa seperti itu. Karena setiap daerah pasti memiliki pH tanah yang berbeda-beda atau pangkal hidrogen yang berbeda-beda. Sahabat bisa melakukan pengukurannya jika ada alat digitalnya seperti soil tester ya untuk mengukur alat pH tanah. Dan di situ untuk tanaman durian idealnya adalah 6 sampai 7. Ya, pH-nya kalau cengkeh kan 5 6 aja sudah bagus kalau untuk cengkeh. Tapi kalau untuk tanaman durian 6 sampai 7. Dan DMPL tuh idealnya 350 meter di atas permukaan laut. Dan di sini adalah cengkeh. Cengkeh di sini tidak apa-apa, sahabat ya. Itu bisa dibedakan. Cengkeh di sini sensibar, ini tidak bisa dibilang ini tidak sehat. Ini sangat sehat sekali contohnya. Ya. Jadi yakin bahwa tanaman saya untuk durian ini bahwa pH-nya itu lemah, sahabat ya. Jadi tanaman itu idealnya durian untuk mengukur pH tanah tingkat netralnya itu adalah 6 sampai 7 ya. Nah, ini saya tes kembali nih. Ini saya tes nih di sampingnya adalah tanaman durian yang baru saya tanam. Ini duri hitam. Jadi saya bisa dibandingkan nanti mana-mana tanaman yang kekurangan unsur magnesium dan yang tidak. Jadi yakin di sini saya nanti ada waktu luang saya akan mengaplikasikan dengan pupuk magnesium. Loh, kenapa tidak sekarang Om? Sekarang saya terus terang masih bersih-bersih dan mau lanjutkan menanam ini. Ya, ini bukti tanaman durian yang akan saya tanam ini sore hari ini. Ya, di lahan ini.
di atasnya. Jadi saya kepalang ya, saya penuhin tanaman durian dengan duri hitam, dawor, dan musangking. Dan seperti di sana sudah banyak tuh yang bagus-bagus. Nah, di sini bengkok. Nah, kan ini bengkok ini kan harus dipakai tajuk, sahabat ya. Jadi begitu. Jadi kuningnya pada daun di sini tanaman durian ya, bukan karena disebabkan oleh pupuk ya, pupuk kandang ya, bukan. Kalau pupuk kandang itu yang baru dikeluar dari perut kambing itu memang istilahnya nggak boleh ya, nggak boleh diaplikasikan. Karena dia masih panas dan bakteri patogennya belum terurai, di situ banyak juga belum steril lah. Kalau belum difermentasikan, adapun tidak difermentasikan diusahakan sampai matang. Ya, sampai matang. Dan ciri-cirinya tanaman ya apa pupuk kandang yang sudah matang itu kan digenggam itu kan mudah hancur seperti tanah dan tidak bau menyengat seperti itu dan tidak panas ya. Dan warnanya juga sudah berubah. Oke, hanya sampai di sini aja dulu sahabat ya. Saya akan lanjut melakukan penanaman pada tanaman durian. Durian duri hitam di lahan masih di lahan satu titik ini. Tapi saya ngambil yang agak atas sana ya menanamnya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan dan terima kasih banyak juga yang sudah like, comment, share, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi ciri-ciri bintik kuning pada tanaman itu adalah bisa dikarenakan jamur ataupun virus. Dan tadi saya sebutkan cara upaya melakukan perawatannya dengan pestisida alami. Terus kalau memang ini bintik kuning seperti itu atau bercak kanker pada daun, sahabat jangan melakukan yang unsur nitrogennya tinggi. Pakai air kotoran ayam broiler itu jauh lebih bagus. Dan beda halnya dengan tanaman yang kekurangan unsur nitrogen dan zat magnesium, itu perawatannya sangat beda. Terima kasih dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ketik saran komen yang bangunnya tulis di kolom komentar sahabat. Insya Allah akan saya balas dan semaksimalnya semampunya saya. Terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.